Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya, Namo Budaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati. Pertama-tama saya ikut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Bapak Hartono Lim. Tadi dari tim doa ini sempat omong, Bapak Lim ini ternyata usianya di bawah saya ya, 53 ya. Jadi di sini termasuk saya ya pas 53, terus ada yang di atas saya 54, 55. Jadi kematian bisa terjadi umur berapapun. Dapat kita lihat pelajaran tentang kematian. Kematian itu kemarin mungkin keluarga itu berada di ruang peti ya, ruang peti, ruang penjualan peti di bawah atau di atas ini, ruang peti itu Di atas, di atas, di bawah, di bawah itu ya. Ketika di ruang peti, ruang penjualan peti, bisa melihat di situ ada ukuran-ukuran peti mati ya, ada ukuran yang kecil, yang sedang, yang besar. Penjual peti mati sudah tahu ternyata orang mati itu bisa terjadi umur berapapun, bahkan belum sempat lahir pun bayi dalam kandungan juga akan mengalami kematian juga ya. Mengingatkan kepada kita tidak menjadi jaminan kamu umur ya itu terus akan menjamin seseorang umur sekian itu akan sehat selalu. Ternyata ada juga orang yang sehat pun secara tiba-tiba mengalami kematian. Jadi di tempat penjualan peti bisa kita simpulkan bahwa kamu umur berapapun itu juga bisa mengalami kematian. Terbukti sudah disiapkan oleh penjual peti mati sesuai dengan umur seseorang. Yang kecil ya, ukurannya kecil dipakai anak-anak bisa mati, yang sedang, yang remaja, yang tua, yang besar pun bisa mengalami kematian. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, di tempat penjualan peti, kapan hari saya juga sempat nengok juga ya. Di situ ada peti mati yang ditempeli luarnya atribut keagamaan, simbol keagamaan. Ada yang ditempeli salib ya, ada yang ditempeli Konghucu, Taoisme maupun Buddha. Bisa simpulkan seseorang mau beragama apapun juga akan mengalami kematian. Terbukti penjual peti mati sudah menyiapkan peti mati sesuai dengan agama-agama yang yang dianut oleh seseorang ya. Menganut suatu agama tertentu pun tidak menghindarkan diri dari tidak mengalami kematian. Itu pelajaran. Yang ketiga, Bapak Ibu atau keluarga kemarin bisa bertanya juga. Di situ ada harga-harga peti mati. Ada harganya yang murah, ada yang menengah, yang sedang, ada yang mahal sampai miliaran. Kamu mempunyai status ekonomi apapun, itu juga akan mengalami kematian. Orang miskin bisa mati juga, terbukti siapkan peti mati yang harganya murah. Orang mempunyai ekonomi menengah, konglomerat, pengusaha pun sudah disiapkan peti mati yang harganya itu ratusan juta sampai miliaran ya. Kamu punya status ekonomi berapapun, apapun juga akan tidak menghindarkan diri dari kematian. Jadi kematian adalah satu proses alami dan kodrati. Kodrat artinya siapapun akan mengalami yang sama. Kebanyakan orang yang sudah berkumpul sekian puluh tahun untuk melepaskan, untuk merelakan, mengikhlaskan tidak gampang, tidak mudah. Bahkan ada kecenderungan tidak bisa, saya tidak bisa lepas, saya tidak bisa berpisah. Akibatnya orang yang tidak bisa melepaskan ini mengalami kepedihan, penderitaan berlarut-larut ya. Namun kita berbahagia, kita ketemu ajaran Sang Buddha. Ajaran Sang Buddha sebetulnya mudah untuk membantu salah satunya orang-orang yang
tidak bisa menerima tentang perpisahan dari kematian ini. Sang Buddha menjelaskan sudah menjadi kodrat alam manusia lahir tumbuh mati, lahir tumbuh mati. Tidak ada yang bisa menghalangi seperti itu, ya. Tidak ada mantra yang bisa menghalangi seseorang dari kematian. Bisanya itu menunda, ya, menunda kematian bisa, tapi membebaskan diri dari kematian tidak bisa. Apabila keluarga ini tidak kepingin larut dalam kepedihan karena ditinggal kematian orang yang sudah berkumpul sekian puluh tahun, Sang Buddha mengatakan, terimalah hukum kesunyataan, hukum kebenaran ini. Menerima itu lebih sulit. Bahkan di kalangan rohaniwan, ya, rohaniwan, ada cerita teman saya, ya, itu ada seorang biku ketika ditinggal mati orang tuanya, ibunya, mamahnya, di saat orang banyak itu ya biasa nerima tamu seolah-olah tidak beban, tidak sedih. Tapi ketika dia sendiri yang di mobil itu bisa nangis-nangis, belum bisa menerima kematian dari ibunya. Itu seorang biku setiap saat membaca, mendengar sabda-sabda Buddha untuk bisa menerima. Bisa saja ketika kita melayat, memberi nasihat orang lain, teman kita, relasi kita untuk ikhlas. Namun ketika perpisahan itu terjadi pada diri kita, tidak gampang ternyata untuk mengikhlaskan orang yang sudah berkumpul sekian puluh tahun. Namun Sang Buddha memberikan resep yang sangat berharga kepada kita. Ya, sebetulnya resep itu mudah, segeralah bisa menerima. Ditinggal kematian suami, ditinggal kematian seorang ayah, seorang bapak, bukan saja terjadi keluarga hari ini, keluarga-keluarga yang lalu, saat ini dan yang akan datang, secara terus menerus keluarga-keluarga itu berpisah, salah satunya karena faktor kematian. Kita percaya almarhum semasa hidupnya sebagai seorang ayah tentunya telah mendedikasikan waktu dan kesempatannya untuk membesarkan putra putri beliau, anak-anak beliau dengan penuh tanggung jawab. Sebagai anggota masyarakat maupun anggota-anggota yang lain telah memberikan kontribusinya untuk kemajuan masyarakat dan bersama. Kebaikan-kebaikan yang ditanam itulah yang akan menentukan arah kelahiran berikut-berikutnya, tentunya alam yang membahagiakan. Dan kita bersama-sama telah membaca, telah mengulang sabda Buddha tentang Amitabha Buddha. Dalam janjinya mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga bahagia, maka aku menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Tidak perlu disangsikan, diragukan lagi. Semoga Buddha Amitabha segera memenuhi janji dan tekadnya untuk menjemput orang-orang yang meyakini dan bertekad untuk terlahir di alam surga sucinya. Selamat jalan almarhum Bapak Hartono Lim. Semoga jalan yang melalui terang dan lapang, dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa mengikhlaskan kepergianmu. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bersama-sama mengakhiri rangkaian pembawaan doa ini dengan memberi hormat sebanyak 3 kali dengan menundukkan kepala. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo